Oke guys, kita baru aja sampai di charger Infi. Ini guys, ya. Apa sih ini? Hemat. Top up saldo. Oke. Ini chargernya ya. Ini charger keempat yang kita datangi dan charger yang terakhir saat ini. Tentunya nanti bakal ada lagi ya. Sama dengan charger Voltron versi DC yang baru-baru ini banyak dirilis ya. Dan bahkan masih ada lagi, nanti akan banyak. Ini saya tadi masuk dari situ tuh, depan Geraha Merah Putih, persis depan gerbang tol Semanggi 2. Yuk kita mulai ya. Colok. Nah, cara manggilnya dari sini guys. Nih kalau yang dari bawah ya, ini yang dari atas. Ini yang sebelah kanan dan ini yang sebelah kiri. Kita pencet ini. Nah, tuh QR code-nya. Kita mulai ya. Pertama kita buka aplikasinya. Agak error gitu ya, sering kita klik dia close dulu, terus kita buka lagi. Dan kita scan. Kita isi berapa ya? Sedikit aja kali ya, 5 aja. Agak rugi ya kalau 5 ya. Sebentar, saldo kita tinggal berapa ya? Saldo kita 54.000. Kita scan lagi. 54.000 kita habisin aja kali ya, 50.000 ya, 10 kW. Nah ini guys, di sebelah kanan ada per hour sama per unit ya. Yang per hour ini nggak mungkin guys. Karena ya itu tadi aslinya 89, tapi speknya 100. Kayaknya sih nggak ada ya mobil listrik yang sekarang 100 ya. Nggak tahu, punya BMW mungkin ada kali ya, atau punya Mercy gitu. Jarang lah ada yang 100. Dan tentunya jatuhnya lebih rugi ya, karena cuma angkanya 89 bukan 100. Oke, kita mulai aja ya. Kita proceed, pilih yes, proceed. Oke, di layar sudah berubah ya guys. Tunggu aja. Oke, dia agak lama ininya, nyambungnya. Lebih lama dibandingkan charger punya PLN. Oke, udah mulai. Kita start dari angka 66% ya SOC-nya. Ini silakan Anda perhatikan angkanya. Nah itu tuh 89 ya. Jadi angkanya tuh mentok di 89 guys, nggak nyampe 100. Kita lihat di mobil yuk. Tuh guys, angkanya fix ya di 89, nggak pernah tembus 100. Sama seperti Voltron, dia mentok di 89 ya, tidak pernah di 100. Ini guys, home-nya. Home. Nggak bisa ya. Dari mana nih? Nggak bisa kalau lagi charging. Ini ada petunjuknya, silahkan kalian baca ya. Tempatnya bagus guys. Dan ada berapa mobil listrik nih? 1 2 3 4. MG ada 2, Ioniq ada 2. Di sebelah sini nggak ada. Di sebelah sini kayaknya ada deh. Itu ada 1. Posisinya persis di depan Geraha Merah Putih tuh. Guys, bagi Anda yang belum pernah nonton video-video sebelumnya, ini adalah tampilan dari Infi ini ya, Infi Charging Station.
Tampilannya sederhana tapi hampir semua informasi penting udah masuk. Contohnya yang udah masuk energinya 4,3 kWh dari total 10, waktu tersisa 4 menit, sudah jalan 4 menit, status SOC-nya ada 73%, walaupun nggak sama persis dengan di layar ya, 74%. Dan ini nih yang charging rate nih yang kita kritik ya, tidak pernah sama ya, mau di displaynya mobil kita maupun di display dari chargernya. Di sini cenderung lebih rendah ya, ini 87,45, di layar 89. Tolong programmernya dicek ulang ya, apakah ada perbedaan data pembacaan ya. Jadi tolong dicari bacaan yang benar sehingga yang ada di sini dengan yang ada di layar sama. Bukan berarti telat ya guys ya, karena refresh rate-nya telat, tapi memang nggak pernah sama. Ya kayak di mobil tuh selalu 89, set gitu, stabil. Nah di sini nggak pernah menyentuh 89. Kemudian kritik kita yang kemarin juga, kalau tampilan depan ini udah ini ya, udah lumayan karena cuma ada 4. Mungkin nanti kalau udah banyak harus ada daftarnya ya. Kalau kita klik begini dia muncul. Nah di sini nih kekurangannya adalah, coba kita cari posisi kita ya. Kita sekarang di Geraha Mitra. Geraha Mitra. Oh ini ketahuan ya yang dipakai ya, CCS2 yang sebelah kanan. Cuma dia nggak menyebutkan yang mana. Ini cuma CCS2. Harusnya disebutin misalnya soket 1, soket 2 gitu ya. Kemudian nah ini di perintis kemerdekaan ini cuma ada 2 guys, padahal aslinya di sana ada 4. Nah saya nggak tahu apakah dari 4 tersebut tidak semua berfungsi ya. Tapi kalau begini seolah-olah ini cuma satu mesin nih, padahal di sana ada 4 mesin. Silahkan lihat video kita sebelumnya, dan total jadi 8 harusnya. Nah kemudian kalau kita klik ya get direction, ini sudah bagus sih, ada beberapa pilihan, cuma suka nggak ngunci guys. Nih misalnya kita klik map ya. Oh ini kebetulan bener ya, Geraha Mitra. Coba kita pakai yang Waze ya. Kita coba yang Waze, get direction Waze. Tuh. Oh tuh nggak ngunci, dia tetap kita disuruh milih. Nah akhirnya kita bingung kan, ini kayak apa ya, searching gitu loh, bukan langsung nitik ke lokasi yang kita tuju. Nah ini tolong developernya diperbaikin ya, jadi harus ngunci ke Geraha Mitra persis kayak tadi di Google Map. Jadi di Waze ini masih ada kekurangan nih, dia nggak ngunci ke alamat yang dimaksud. Nih tetap kita harus pencet dulu ya, itu pun kalau benar. Kalau namanya pasaran kita bingung sendiri tuh yang mana. Oke, apalagi ya, separator ya, yang ini nih nggak ada separator ribuannya ya. Nih di history juga nih nggak ada separator ribuan. Itu sih yang perlu diperbaikin. Dan mungkin ini wallet history ya, wallet history. Nih sama ya, nggak ada ya separatornya. Nah ini nih kalau perlu dikasih tahu ya detail information paymentnya ya, berapa biaya per kWh nya dan berapa biaya per sesinya. Ini juga unit per jam ini nggak cocok nih, harusnya ya jangan pakai per jam, karena tidak semua orang ngecas itu per jam, apalagi dengan charger 89 kW atau 100 kW. Nggak mungkin orang itu ngecas berjam-jam di charger ultra fast charging seperti ini. Oke, kita balik ke data kita ya. Udah selesai kayaknya ya. Kita lihat ke layar yuk. Ini guys sudah selesai ya. Ini angkanya 25.473,780. Sama di sini nggak ada separator. Ya, jadi dia nggak menyebutkan biaya adminnya. Kita kembali lagi ke aplikasi ya. Datanya di aplikasi sudah kelihatan ya. Tapi nggak detail yang saya bilang. Durasinya 7 menit. Mungkin tanggal dan jam bisa kita pakai. Selebihnya informasinya kayak unit per hour ini nggak begitu pas, dan payment informationnya kurang detail, langsung total. Harusnya ada per kWh plus biaya per sesi. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Silahkan komentar ya, kira-kira kalian mau pakai apa enggak ya charger ini ya, dan bagaimana menurut Anda perbandingan dengan mesin sejenis dari Poltron.
atau misalnya dengan SPKLU Pertamina. Kalau menurut saya sih versus SPKLU Pertamina udah pasti menang Pertamina ya. Jadi tinggal kalian komparasi dengan Poltronnya yang versi mesin ini. Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.